singkat waktu, mari kita buka acara pada hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, acara telah kita buka. Mudah-mudahan Allah lancarkan sampai dengan akhirnya. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Akhina Faris. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa innaka la'ajrun ghairu mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubasiru wa yubasirun. Bi'ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wa la tuti' kulla hawwabin mahin. Hammazin masya'in binamim. Manna'in lil khairi mu'tadin nasim. Utullim ba'da zalika zanim. Akana zamanin qadim. Idza tusla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Akhina Faris yang telah membacakan ayat suci Al-Qurannya. Mudah-mudahan bisa membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya yakni tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita semua. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la syari'ata ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arina al-haqqa haqqa wa rizukna ittiba'ah wa arina al-batila batila wa rizukna istinabah. Allahumma aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma ahfadna wa asimna minad dunubi kabairiha wa saghairiha la siyama syirku bika wa uququl walidain wal kadhibu wal kibru wal ajbu wal khiyanatu wa khuluful wa'di wa adamul wafa'i bil ahdi wal ghaibatu wan namimatu wa zulmun nasi wa nisyan anna ilma wa dina lil amali bih la lil jadali wal mira'i birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur dan terus bersyukur
tidak akan berhenti kita terus senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita dicatat termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, supaya segala sesuatu kebaikannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau senantiasa kalian bersyukur, maka pasti Allah akan tambah nikmatnya. Sebaliknya kalau kalian tidak mau bersyukur, kufur pada Allah Subhanahu wa taala, maka tunggulah siksa Allah itu sangat pedih. Salawat serta salam semoga Allah limpahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kesepuhan, para jamaah sekalian, para alimil ulama, para asatid, para tokoh, bapak-bapak, ibu-ibu, beserta anak santri, santriat, semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shaimin wassaimat, orang yang senantiasa berpuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dengan tidak lupa kita berharap ya, duduknya di tempat yang mulia ini tidak ada lain adalah tujuan kita ingin mendapatkan ridho serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah masih datang ya, Masya Allah, barakallah. Tapi kelihatannya ibu-ibu yang mendominasi ya. Seuran ibu-ibu, seuran bapak-bapak ya. Waduh, seuran ibu-ibunya. Bapak-bapak nama sibuknya kasarawat dengan zikirnya. Poek-poek kene kasarawat. Alhamdulillah, seharusnya kuliah subuh seperti ini, setelah sholat subuh berjamaah ya, senantiasa kita jaga terus istiqomah. Sebab baginda Rasulullah SAW, kalau kita istiqomah dalam kuliah subuh seperti ini, ya Allah akan berikan keberkahan-keberkahan yang Allah siapkan untuk kita semua. Dalam salah satu hadisnya, baginda Rasulullah SAW mengatakan, man shallas sholata ma'al jamaah, barang siapa yang sholat senantiasa sholatnya dilakukan dengan berjamaah. Alhamdulillah tadi kita cari-cari mangga. Waalaikumsalam. Mangga. Waduh, bang tebih ya. Barang siapa yang senantiasa melaksanakan sholat berjamaah. Tadi alhamdulillah kita sholat subuh berjamaah. Sholat subuh berjamaah. Ya. Setelah sholat subuh berjamaah, wajalasa fi halqatil ilmi, duduk dalam halaqah ilmu. Halaqah itu berarti lingkaran ilmu ya, kelompok pengajian. Halqah itu lingkaran ya, kumpulan di majelis taklim. Seperti hari ini kita hadir setelah sholat berjamaah, sholat subuh dilanjutkan dengan majelis ilmu dalam kuliah subuh. Nyambung nih ya. Wa yusma'u kalam Allah, dina majelis ilmu eta ngadangukeun kalam Allah, ngadangukeun firman-firman Allah, ayat-ayat Quran. Tadi tos di awal surat An-Nun, luar biasa bacaannya, bagus ya. Nah, kalau bagus kita katakan bagus ya. Luar biasa ya. Didengarkan dengan mendengarkan kalam Allah ya. Dilanjutkan setelah didengarkan katanya wa amila bihi ya, harus wajib amalkan. Kamu habis ngaji lain syukur ungklep ke waktu ngaji mah ya, ini amalkan. Harus diamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan ya,
Kalau belum 100% kita bisa mengamalkannya, sedikit demi sedikit niat. Kalau niatnya wajib kita mah niat untuk diamalkan. Setelah tahu ini haram, ya jauhi. Ini halal, laksanakan. Ini wajib, laksanakan. Ini haram, tinggalkan. Harus begitu. Setelah mendengar kalamullah dijelaskan oleh para alim ulama, ya, kemudian kita niat mengamalkannya. Maka kata Allah, a'tahullahu ta'ala sittata asya, Allah akan memberikan 6 perkara. Jadi ulah dikira bahwa kuliah subuh seperti ini gunana ayah ya genep ya, yang Allah akan berikan kebaikan-kebaikan kepada kita kalau kita senantiasa jaga istiqomah ya, hadir terus dalam kuliah subuh ya, duduk bersama para alim ulama mendengarkan nasihat ya, kalamullah, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh guru-guru kita ya. Nah, maka Allah akan memberikan berapa? 6 perkara kebaikan. Yang pertama adalah ya, yang pertama adalah ar-rizqu minal halal, rizki dari yang dari rizki yang dihalalkan. Nah, calik langsung ya, anu kaberangan mapan langsung calik ya. Ya anu kahijinya eta bakal dipasihan rizki anu halal. Untung tetap tapi tuluh wae hawananya sangat berat pemot lebih tombong mata. Lalu segala alasan siapa itu pakai motor, lalu kene wae motor ya, mohon apa. Jadi yang pertama yang Allah akan berikan kepada kita yang telah salat berjamaah kemudian hadir di majelis ta'lim seperti ini, mendengarkan firman Allah dijelaskan oleh guru-guru kita, oleh para alimul ulama. Yang pertama Allah akan berikan rezeki yang halal. Coba, masya Allah. Ini janji baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi, harus yakin Allah akan berikan rezeki yang halal. Asal sholat berjamaah langsung rajin tuh berjamaah ya. Alhamdulillah ngedul lewat wae ya. Sholat berjamaahnya harus dilaksanakan dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, yanju min adabil qabri, Allah akan selamatkan dari siksa kubur nanti ketika meninggalnya. Moal kapani jeung siksa untung teu untung weh satahun sapa lige imajin laksana angkel doang cenah wae ya. Jadi bakal diselamatkan dari siksa kubur. Yang ketiga, yu'ta kitabahu biyamini, Allah akan memberikan catatan amal ibadahnya dengan sebelah kanan. Catatan amal ibadahnya dipasihkan di sebelah kanan. Yang ke berapa? 4, yamurru ala sirat kalbarkil khatib, ngalewatan jembatan siratal mustaqim nyerlet pos kilat sak kicep nongkaran kalau bahasa Sunda teh sak kilat ya, sak kicep ya, sak korelap langsung nepi ka pintu surga. Untung tetap anu kalima yuhsyaru ma'an nabiyyin, bakal dikumpulkeun jeung para nabi sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu. Nu kaenam wa banallahu lahu baitan fil jannah min yaqutati hamra lahu arba'una baban, Allah akan bangunkan satu istana di surga yang istananya memiliki 40 pintu. 5 orang seberapa pintu nang 2 panto harap jeung panto
Eta ge geus doyong ya pantona. Dibukakeun anak ngeok. Bahkan nyahuan motor nang ngiridit pas dibukakeun pantona ridit. Ya Allah nya. Jadi untung kayak di akhirat dipanggilkan ku Allah istana di surga anu pantona berhak 40. Sudah kumah kira-kira 40 pak. Balmuna harum kabeh nya imananya. Kepaling nya. Nah, ieu pantol uling nu mana ya 40 nya. Asupna ge coba untung tak kuliah subuh harus terus dilaksanakan seharusnya sholat berjamaah terus senantiasa dilaksanakan selama kita masih diberikan kesehatan ya, dan kalau masih kita beruntung masih bisa berkumpul bersama para guru, para alimul ulama yang senantiasa membimbing kita untuk keselamatan dunia dan akhirat ya. Kalau sekarang kan biasanya kalau nggak ada duitnya leles ngajar kiai mau duit nama ya leles ya modal paling tiap mal poek guru beda wae materina belajar gula ya memang ngomongnya nu kamari ngaji itu aneh itu ya belajar deui sampai ke can siap harus siap ya prak sesalaman kasap sesalaman kasap jeung sasangaleun makanya kita harus bersyukur masih ya kita masih diberikan kesempatan untuk ya hidup bersama para alim ulama ya nya so ulah dicerikan ya. Nah memang fungsi ulama ibu mestinya ulama itu begitu. Ulama itu harusnya ya kita makanya masih bersyukur masih bisa hidup bergaul dengan para alim ulama. Digambarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masalul ulama kamasalin nujumi fis sama. Perumpamaan ulama adalah perumpamaan bintang-bintang nu aya di langit. Ulama teh perumpamaanna seperti bintang nu aya di langit. Ya. Jadi perumpamaan ulama yang ada di dunia ini sekarang seharusnya fungsinya ulama adalah kamasalin nujumi fis sama, seperti ya bintang yang ada di langit. Yuhtada biha fi dhulumatil barri wal bahri. Bintang itu fungsinya adalah untuk menerangi, menunjukkan ya, memberikan petunjuk, memberikan hidayah ya, fi dhulumatil barri wal bahri, dalam kegelapan baik di daratan maupun di laut. Jadi kalau di laut, di darat mengalami kegelapan, dengan hadirnya bintang yang ada di langit, dengan cahaya bintang yang ada di langit, di daratan dan lautan itu semuanya jadi terang. Kita bisa membedakan mana jalan, mana jurang, ya, mana ada pohon, mana ada lubang, ya. Oh ini jalan, ini jurang, ini kebenaran, ini keburukan, ya. Setelah adanya penjelasan cahaya, terutama cahaya Islam yang dijelaskan oleh para alim ulama, ya, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang buruk, mana yang batil,
mana yang benar, ini ajaran Islam, ini bukan ajaran Islam, oh ini demokrasi, ini kapitalisme, ini sekulerisme, oh ini ajaran kafir, ini ajaran Islam, iya nu bener, ini yang salah. Itu seharusnya kehadiran para alim ulama yang menjelaskan. Lain ngurusan dirinya sorangan doang, ulama tuh nggak boleh ngurusin dirinya sendiri terus. Ya, bodoh tengah. Yang penting aingnya selamat nggak bisa. Bintang terkadang, ya, kalau kita tahu mungkin, wallahu alam di sana itu, apakah ya dirinya bintang itu terbakar atau enggak, sehingga menambahkan cahaya atau pantulan dari matahari, ya. Jadi dia mementingkan kita semua supaya kau orang caang, ya, nggak peduli bahwa maneh nama diri itu. Terus kalau bintang suka minta balasan nggak? Balas jasa. Cek bentang teh si aku aing geus dicaangan, mana balas jasa ti maneh ka aing, mere amplop teu. Eta tahu, ya. Guru nama. Nah, orang dicaangan teu rek ngartinya. Jadi bintang tuh begitu, sudah nggak pamrih. Tidak lagi mengharapkan balas jasa. Hebat bintang itu luar biasa, ya. Melumpang di puting jadi salamat, tadina ngecebur jadi henteu, ya. Tadina kapoekan jadi kacaang. Tapi setelah berhasil, ya, memberikan penerangan, bintang nggak pernah minta balasan, balas budi. Begitu hebatnya bintang. Ulama mestinya seperti itu kalau digambarkan oleh baginda Rasulullah. Fa idzan tumisatin nujum, apabila bintang itu padam, tidak lagi bercahaya, mengajar ulama'na, nggak mau menyampaikan kebenaran di hadapan jamaahnya, itu dianggapnya bintang napar. Pareum nate ku sebab eueuh minyakan. Lamun lampu mah aya bintang aya minyakan ya. Tapi ulama disebutnya juga surujul ummah. Ya, ulama teh nyaeta lenterana umat. Ya, lentera teh berarti lampu. Kumaha carana lampu ulah dugikeun ka pareum. Lampu tuh harus nantiasa nyala. Loba teu lampu nu pareum? Pareum. Ayo. Nya kalau ulama sudah nggak mau, ya, memberikan petunjuk kepada umat, ya, nggak mau menjelaskan penerangan yang datang dari Allah, menjelaskan kebenaran kepada umat, apalagi kalau lampunya ditakut-takuti. Awas, sialamun lampu surhurung wae di penjara sia, dipek-prek sia lampu. Jadi lampu tita pareum memang ayeuna mah. Lampu teh tita pareum karena lampunya dikriminalisasi, dipersekusi, apalagi, ya, ditakut-takuti, diancam, ya, ditangkepi. Nah, ini penting harus kita sampaikan juga, ya. Akhirnya lampu tuh seharusnya nyala, dia malah ya burung ge seuseut burung ge meletet sepaning tadi ke lamun jelema geus cileuhan wae cek bae teh isak teh mah ai saur jeung lauk rembon macana cileuhan meletet cenah di urang gitu cara jeung eta cenah jeung daging sapi molotot cenah
main wakil. Ya, jadi sahur yang buka kudu jeung mengeunah. Nah, jadi seset kurungna baidan tumisatin nujum, kalau bintang itu tidak lagi mau memancarkan cahaya, yusiku ayyadillah hudat, pasti atau bisa dikhawatirkan ya hidayah ini bisa melenceng, umat ini bisa tersesat. Namun cahaya orang lempang bisa ngecebur. Ya, kalau nggak ada ulama di kampung ini, di desa kita, kalau nggak ada ulamanya, bisa jadi umat akan tersesat dari jalan yang benar. Hari ini begitu bangsa Indonesia ini, karena ulamanya banyak yang padamnya itu dikriminalisasi, terkadang diancam, akhirnya bangsa Indonesia ini tersesat. Apa bukti tersesatnya? Seharusnya menerapkan syariat Islam secara kafah, karena kita ini mayoritas umat Islam, tapi tidak melaksanakan syariat Islam secara kafah, tapi yang dilaksanakannya hukumnya demokrasi sesat nggak ini? Ya, sesatnya bangsa Indonesia yang hidup di daratan ini, di daratan Indonesia, di jazirah Indonesia, ya, di kepulauan Indonesia ini, ya, sehingga hidupnya mereka diatur dengan aturan yang bukan Islam, dengan ideologi yang bukan ideologi Islam, hukumnya bukan hukum Islam, ekonominya bukan ekonomi Islam, sistem pemerintahannya bukan sistem pemerintahan Islam, politiknya tidak lagi merujuk kepada aturan Islam. Coba karena puasa doang nyokotina Islam jeung sholat, beli mobil, beli motor, belum seperti Islam. Ya, ekonomi, muamalah, apalagi ukubat, jinayat, ya, hudud, itu tidak pernah dilaksanakan di negeri kita tercinta ini. Artinya bahwa yang dipakai aturan hidup di negeri ini bukan aturan Islam. Kalau bukan aturan Islam, aturan siapa? Kalau bukan aturan Islam, apakah aturan yang dipakai oleh bangsa Indonesia ini adalah kebenaran atau keburukan? Kalau selain Islam berarti adalah kebatilan. Setuju? Kayak kadengian ku kabehan yang aja direkam. Jadi kalau bukan Islam, berarti aturan yang dipakai oleh umat Islam di Indonesia ini adalah yang dipakai aturan yang batil, aturan yang sah. Kalau yang batil kadituna ke surga apa kana neraka? Coba perang sana perang ke surga wae nyengclek panggeulana ya. Nya waduh, ai goreng ke kaditu. Masya Allah, ya. Banyak-banyak istighfar kita ini. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Itulah, ya. Makanya hubungan ulama dengan penguasa itu mestinya satu. Nggak boleh terpisah. Kalau di zaman Rasul dulu, Rasul itu penguasa, Rasul itu pemimpin. Rasul pemimpin nggak? Rasul pemimpin bukan? Pemimpin. Rasul itu pemimpin. Rasul tahu agama nggak? Masa nggak tahu kan? Karena Rasul justru orang Yahudi agama ketika Kanjeng
Kanjeng Nabi. Jadi Rasul itu menguasai agama Islam, dirinya juga sebagai penguasa, pemimpin. Rasul pemimpin bukan? Rasul tahu agama nggak? Iya, masa nggak Rasul, justru kita tahu agama aja. Ya, dari Rasul tuh. Jadi dulu itu pemimpin itu seperti Rasulullah. Dirinya paham agama, bahkan pahamna agama di antara semua makhluk yang ada di dunia ini adalah Rasul. Kemudian beliau menjadi pemimpin sedunia lagi. Ada nggak pemimpin nomor 2 setelah Rasul? Waktu Rasul jadi pemimpin, ada nggak pemimpin kedua setelah Rasul? Selain Rasul? Ada nggak? Jadi satu dunia Rasulullah pemimpinnya hanya satu. Pemimpin umat Islam maksudnya. Jadi pemimpin umat Islam satu dunia di zaman Rasul itu hanya saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pemimpin, beliau juga yang orang nomor 1 yang paham tentang syariat Islam. Jadi di dalam Islam itu nyatu, kepemimpinan dengan agama itu satu. Makanya Imam Ghazali mengatakan ad-dinu wasultanu tau'amani. Agama dengan sultan, apa sultan? Kekuasaan. Agama dengan kekuasaan atau kepemimpinan tau'amani, bagaikan anak anu kembar siam. Kembar siam itu kembar anu teu bisa mau bisa dioperasi. Sirahna hiji, awakna 2. Awakna hiji, sirahna 2. Bisa dioperasi mah? Oh, dipuncit hiji. Agama jeung kekuasaan saur Imamul Ghazali seperti anak anu kembar siam bari teu bisa ad-dinu usul wasultanu harisun. Agama itu pondasi, landasan, pondasi. Sultan itu harisun. Haris itu sebagai pelindung, penjaga. Mala ussalahu pamahdumun. Segala sesuatu yang tidak pakai pondasi pasti rubuh. Pasti imah teu make pondasi pasti roboh. Istana kalau nggak pakai pondasi berdiri nggak? Nggak. Termasuk negara Indonesia kalau tidak dipondasi dengan Islam, ya asasnya bukan akidah Islam, maka Indonesia ini kalau tidak segera diselamatkan dengan Islam akan segera runtuh. Prabowo nya tahun kemarin itu yang bercerita bahwa Indonesia itu tahun 2030 sudah hancur. Ya, yang ngomong begitu siapa lah? Udah ibu aja. Prabowo ya. Prabowo tuh pernah ngomong Indonesia itu kalau tidak segera diselamatkan 2030 itu akan hilang. Tidak ada lagi Indonesia. Mungkin ya Timur sudah jadi Timor Leste. Papua sudah menjadi negara sendiri, Aceh sudah negara sendiri, segala macam itu semua sudah terpisah. Akhirnya Indonesia itu hancur. Ngaran Indonesia sudah tinggal nama doang, negaranya sudah hancur. Itu bisa jadi karena Indonesia tidak dilandasi pondasinya dengan agama. Kata Imam Ghazali, setiap segala sesuatu yang tidak dilandasi dengan Islam pamahdumun, hancur. Maka Indonesia itu harus segera diselamatkan. Gak bisa dibiarkan terus. Ini kita, ya kalau ulama kan sumbangsinya begini, ya menyelamatkan negeri ini karena kita cinta negeri ini.
Karena kita cinta Indonesia, supaya Indonesia tetap ada, kuat, berdiri, harusnya segera diselamatkan. Kalau sekarang udah utang nawainya seberapa ribu, 10.000 triliun, yang tercatat 88.000 triliun, sehingga negara kita, anak-anak kita ini, satu orang tuh udah punya utang berapa kemarin? 28 juta per orang. Apakah kalau utangnya nambah gede nanti Indonesia akan tetap berdiri atau roboh kira-kira? Roboh. Utang ke Cina misalkan sekarang, kalau Cina nagih nggak bisa bayar, kira-kira negaranya jadi negara Indonesia apa negara Cina? Indonesia ke mana? Ke laut tuh. Makanya Indonesia ini harus segera diselamatkan. Nggak boleh kita sebagai orang Islam yang dulu nenek kakek kita berjuang untuk tegaknya Indonesia, ya, kita yang jadi anak cucunya anak-anak pejuang. Ini anak pejuang dulu, anak kakek-kakek kita para pejuang, para veteran, ya, yang memperjuangkan kemerdekaan Indo. Kita harus segera menyelamatkan nih sebagai umat Islam. Indonesia harus tetap berdiri kuat kokoh. Dengan cara apa? Ya, dengan menyelamatkannya dengan ajaran Islam. Kembali lepas diri dari kapitalisme, liberalisme, demokrasi itu ditinggalkan, kembali diterapkan syariat secara kafah, secara menyeluruh, secara sempurna, secara universal, secara lengkap diterapkan hukum Islam. Baru tidak akan roboh, akan kuat. Ini menurut Imam Ghazali. Sehingga malah ussalahu mahfamahdumun. Segala sesuatu termasuk negara siapapun, negara manapun, kalau tidak dilandasi dengan Islam, maka negara itu akan roboh, akan hancur. Wa malla harisalahu pamudayyi'un. Segala sesuatu kalau tidak ada pelindungnya, tidak ada penjaganya, tidak ada yang memeliharanya, tidak ada yang mengurusnya, pasti hilang. Termasuk agama kita, agama ini, kalau kita tidak punya pemimpin seperti Rasulullah, seperti Khalifah Abu Bakar Siddiq yang menerapkan hukum Islam, maka agama kita juga akan hilang. Makanya ajaran Islam sedikit demi sedikit ditinggalkan. Tinggal sholat yang puasa doang. Zakat geus teu hayangan. Puasa kayak gitu loh kan Kang Joko, coba kabeh kota. Geus teu boga kaera pan jelema melecus. Aing panggagahna we. Ya. Anu gagah tibatan Allah ya. Sanu nita puasa Allah, ya Allah. Aing teh sieun kau ngerokok ya. Seakan-akan ngomong begitu tuh. Orang sana baru ngawajibkeun puasa, ustad lain. Nggak ada kaitannya. Kalau petatang petenteng tuh puasa, gua papo jaga, jagalah kebersihan. Ya. Barang saja jagalah tukang mencit. Ayo orang itu jagalah kebersihan. Betul guys, dan gemuk. Barang sana boleh jelema sieun meureun ka jelema teh kudu sieun ka jelema mah. Jadi orang yang petentang-petenteng gak puasa itu bukan merasa gagah terhadap manusia, tapi dia merasa gagah di hadapan menentang perintah Allah. Nita puasa manehna ngalawan. Orang sana manehna diciptakeun ku jin ifrit. Padahal manusia itu nggak ada gagah, Pak. Manusia itu nyawanya hanya segini nih, tak 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 tak, detak jantung, tak tak, ya. Namun ia eureun geus tek terbalik deui. Hebat apa sih manusia itu?
Jenteng tatona pinu buadana pos binaragawan ya lumuna sagede ping-ping lamun ieu eureun tah umur kita itu di situ segini lah terus senti aja tak 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 tinggalin di UGD mau jelema geus sakaratul maut dipasang eta teh alat teh pendetak jantung nyawana sakitu tah badan gede sagede panto tak 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 weh coba sabar detik tah nyawa urang umur tukang teh ada yang hebat manusia itu. Makanya kita harus taat patuh kepada Allah. Mas, deui Allah agama Allah. Firaun kurang apa? Duit boga. Firaun ieu. Jelema ganteng. Elek di dunia. Ya mana ada ki. Firaun yang menceritakan Firaun. Duit loh. Kekuasaan boga. Jadi raja sadunia. Pokoknya ngelamun orang dia nempok Firaun kelepek atuh geus lempes ya jabatan dia sebagai raja harta dunia dia kuasai semua emas alhamdulillah ya hukum manehna kuasai mun cek manehna hirup mun cek manehna paeh maka aing ngakuna aing Tuhan aing nu ngahirupkeun aing nu maehan mun cek aing paeh sia paehan paeh ulah hirupkeun perasaan ngahirupkeun kitu beuneu makana ngaku pangeran mahena gagah udah ganteng duit banyak penguasa urang boga naon urang. Tapi ketika mati, nggak ada gagahnya. Mati Firaun, bahkan ketika mulai air laut masuk ke hidungnya, tenggelam, dia mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Maksudnya iman ka Gusti. Buru-buru aku malaikat Jibril copak, waduh terus jadi jelema bangkau arah di dunia lamun ka surga gawat rugi urangnya uraon untung dunia duit ngeloboh penguasa ngome awewe zina unggal poe mabok unggal poe segala bangkau arah dosa dilakukan prak lamun asup ka surga untung untung tapi berapa? Lamun ka surga. Nih model kieu duit teh gablek. Irung pas-pasan beungeut cabokeun. Awak kuru jabatan teu boga. Hirup asup kana neraka. Aduh aing rugi atuh. Kudu ka surga kabehan. Kudu ka surga kabehan atuh. Aduh, can anggeus sing dieu nya. Tadi kudu ka Yasmin di jam 8 kudu nepi di Yasmin. Ya, pengawasan kuliah doa. Sakitu anu kapiatur mungkin diapunten yang sama dak kelepatan terus istiqomah terus ya supaya kita selamat dunia tidak terpengaruh dengan kondisi fitnah akhir zaman ini ya. Kali lagi bahwa Indonesia negeri kita tercinta kalau mau kembali kepada menerapkan hukum Islam ya, kembali kepada syariat Islam secara kafah, maka Indonesia akan menjadi daulatul ula fil alam, negara yang superpower ya, menjadi negara besar nomor 1 di dunia.
Syaratnya mau kembali menerapkan syariat Islam secara kafah dengan konsep khilafah Islamiyah. Itu saja, mari kita sama-sama doa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ma yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdhalus shalawat wa asyraful makhluqat wa adamul makhluqat wa asyraful makhluk as'adul makhluqat ya adami rizqi wal futuhat wal ghanimat ya rabbal ladzi yaqsudu rizqa liman yasha bighairi hisab. Umsud alaina ya Allah, umsud alaina ya Allah rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fi min kulli jihadin min khazain ghaibika bighairi minnatin makhluqa bi mahribatika wa kalamika bighairi hisab. Ibni bihi ma'adina wa buyutina masjidina majlisina wasil bihi ila Makkah mukarramah Madinatul Munawwarah hajj wal umrah waqdi bihi dinina wa dunyana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.